Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaket 2 biji tuh. Satu itu 2 warna. Satu cuma 2 warna. Tadi gue ketemu di depan. Gue bilang, Habib kalau Habib tidak berpakaian seperti Habib nih, kayak gue pada umumnya ya gitu. Iya. Maksudnya kayak orang-orang ya sama gitu. Ya sama juga, yang lain juga sama aja. Bukan nggak, tapi kan kalau kita biasa ngobrol kan memang kayaknya ini orang yang gimana gitu. Karena gue sangat menghormati Habib, jujur aja. Sebaliknya Habib juga menghormati saya. Iya, kita saling menghormati. Jadi Baru sekarang diminta dihormati. beliau ini asal Madura, memiliki campuran Arab dan sebelum menjadi Habib dia seorang penulis. Oh, penulis. Di koran Kompas, sempat jadi penulis. Iya. Di Tempo juga. Di Tempo, Tempo di selama 13 buku. tahun. Sorry, Bib, nulis apa Bib? Nulis apa aja sih yang pengen ditulis. Kalau dulu kan rubrik apa? Bagian Dulu rubriknya kalau di Tempo itu ada rubrik ide. Rubrik ide itu rubrik yang isinya gagasan-gagasan filosofis gitu. Pokoknya yang berat-berat. Karena S1 gua kan di filsafat. Oh. Nah, jadi dari dulu tuh emang seneng ngobrolin agama tapi pakai filsafat gitu. Gimana sekiranya nih doktrin agama yang gue yakini itu kenapa sih disuruh begini? Maknanya apa? Masuk akalnya tuh di mana? Nah, gue tuh suka gali-gali itu. Nah, dulu zaman masih eranya media cetak itu di koran, di majalah. Dan 4 tahun yang lalu tuh ketika udah nggak ada lagi cetak karena udah pindah ke digital ya udah akhirnya nulis di online. Tapi nulis di online kan saking nggak dibacanya sampai lo kalau buka portal online tuh di atas ada tulisannya membaca artikel ini hanya butuh waktu 2 menit. Oh, Dan kita masih nggak baca tuh. Akhirnya ya udah bikin YouTube. Namanya jeda nulis makanya. Jadi dulu tuh sambil nulis jeda gue bikin YouTube-nya. Oh. Agar karena dari awal nulis tuh untuk dibaca, untuk didakwahkan. Jadi ketika bergeser ke YouTube platformnya ya udah lebih meluas di YouTube Iya. kah? Maksudnya awal mulanya dikenal banyak orang gitu. Iya, awalnya di YouTube. Karena gini, orang tuh kan kalau gue dulu pas kecil cita-citanya kan jadi wali kutub. Wali kutub tuh kekasih Tuhan termulia di muka bumi. Nah, berhubung gue gak bakat ya, lu kan lihat tadi gue gak bakat banget jadi wali kutub, ya udah wali YouTube aja. Jadi orang yang menebarkan kebaikan melalui YouTube. Amin. Berarti background masa kecilnya kan apakah seirama gitu dengan sekarang gitu? Emang agamanya kental gitu. Keluarga dari agama yang kuat. Keluarga dari agama yang kuat, tapi gue kan nggak pas ya stand di agama terus gitu. Sebagai remaja kita selalu ada aja kenakalannya. Tapi maaf, Habib apakah pernah bandel nggak sih? Bandel iya dong. Bandel, tapi gue kayak bandelnya itu bukan hal-hal yang Kayak kayak gue gitu ya? iya. Iya aja. Apa gue iya. Berarti dia tahu bandelnya lu dong. Gue paling bandelnya cuman kayak Bolos. nyuri rel gitu. Gitu padahal. Nyuri besi rel. Nggak, itu tuh efeknya, impactnya luar biasa sekali. Ya kan udah gak kepake. Oh, Beneran dijual. Iya benar. Ntar lu orang Madura ya? Iya orang Madura. Soalnya gue pernah ngobrol sama Tretan. Tretan. Tretan ya? Tretan. Tretan Gitu, itu kan orang iya. Madura. Ya itu di sana tuh begitu, dikit-dikit apa ada besi apa dijual. Iya besi dijual. Berarti bener ya, nyata ya? Nah, terus ini apa kayak keran tuh, dulu keran kan kuningan yang berat. Iya, Nah kita iya. ambil, kita jual, tapi kita gantiin yang plastik. Biar dosanya nggak gede-gede banget. Kita ganti yang plastik, tapi kerannya yang kuningan kita jual tuh. Dan itu harus pintar karena rel itu kan nggak bisa dijual sembarangan. Udah ada penadanya. Iya harus ada penadahnya. Dan itu nanti penadahnya biasanya relnya di tengah, terus dikasih besi, lempengan besi dua-duanya dilas. Jadi nggak kelihatan Nggak kelihatan relnya, kayak relnya rel berat doang. Dan itu berat banget kan. Tapi apakah memang, seperti Tretan bilang, Mas, apakah benar memang di daerah Madura emang begitu? Emang kita kan emang naluri kita tuh kalau ngelihat besi suka ingin ngeringkesi aja gitu. Kenapa ada di jalanan besi rel nih kita ringkesi. Dan itu saking beratnya, itu kan gua operasinya tuh mungkin seminggu ya untuk Bongkar? ngambil enggak yang di kalau rel lewat tengah jalan tuh biasanya ada rel yang di 3 tuh sebagai apa kayak penghalang gitu. Nah itu yang gua ambil 7 hari tuh tiap malam di apa yang kodok-kodok kasih gitu, air. iya. Berapa orang? Itu 7 orang, 10 Itu orang. umur berapa, Habib? Belum lama, SD. minggu lalu. Lagi makan. Itu SD. Jadi gua ya udah gitu. Terus kalau ngelihat teman-teman SD yang masih itu biasanya Ramadan malam-malam. Kalau yang ngelihat teman SD yang perang sarung gitu, gua sambil ngelirik anak kecil gitu deh. Nah itu pas gua naikin ke becaknya tuh nyungsep gini. Jadi becak itu kan Saking kalau di beratnya. depan berat, walaupun di belakang ada orangnya itu bisa nyungsep. Jadi nyungsep weng. Lu tau gak yang anak-anak lagi ini sarung tuh? Ngeliatin lo begitu tuh? Kriminal gitu. Lu kan bilang anak kecil, Tapi kriminal itu gitu. bukan cuma dari Habib, banyak juga anak-anak seperti itu kan yang berarti rel bisa habis dong.
Iya, tapi kan waktu itu saat rel masih jalan, masih ada kereta lewat, gua ngambilnya yang di jalan tuh bukan yang di rel yang dipakainya. Tapi pernah nggak ada yang penandaman. diambil sama anak-anak gitu? Udah, setelah relnya nggak dipakai itu, nggak ada kereta lagi, kita ngambilin yang itu, rel bawahnya, murnya tuh. Tapi itu berat, maksudnya effortnya harus gede. Gua sekalian aja yang rel yang panjang. Karena itu kan keluar 3 meter, ke dalam 3 meter tuh. Kayak mendingan bandel dari gua dah. Bib, S1 filsafat ini karena dikenalkan dari SMA sama bokap, udah Iya. dikasih buku-buku. Kasih buku-buku Filsafat. filsafat. Jadi Tertarik lah. Iya, karena bokap emang pengen semua anaknya tuh belajar filsafat. Karena filsafat itu kan tentang belajar cara berpikir yang benar. Nah, kata bokap, lo harus belajar filsafat paling nggak S1 biar nggak ngerepotin, karena biasanya orang bego ngerepotin. Gitu. Serius, kata bokap, orang bego tuh ngerepotin, nasibnya jelek gitu. Jadi udah, lo belajar filsafat ya, nata pikiran biar enak. Karena kadang misal kayak kita ya ngobrol tentang satu hal, definisi kita tuh tentang satu hal ini berbeda dua orang Ya, tuh. ya. Nah itu yang bikin rusuh sebenarnya. Apa tujuannya dengan filsafat? Apakah bisa membuat lebih baik? Minimal sumber kebegoan itu gak dari kita. Pertama, dan yang kedua kita tahu bahwa orang itu bego, ya udah kita gak ladenin. Nggak ladenin. Karena kalau kita ngeladenin orang bego itu kata Imam Syafi'i kerugiannya 2. Pertama, kita harus cosplay jadi orang bego dan itu capek. Dan yang kedua, sebaik-baiknya barang KW pasti lebih baik yang asli gitu. Yang asli pasti menang gitu. Iya. Lu walaupun sok bego tetap yang bego menang pasti. Siapa yang bego beneran? filsuf idola? Bukan, siapa yang bego itu siapa? Filsuf yang paling dikagumi sama Habib? Filsuf ada banyak banget. Di antaranya gue tuh banyak membaca Heidegger. Heidegger Itu filsuf yang eksistensialis. Jadi membuat kita mengenal eksistensi diri kita. Karena kan sekarang tuh banyak orang yang kayak krisis eksistensi. Ya. Kayak kenal pot brong gitu. Pengen caper aja di Iya, medsos, kemudian di medsos tuh Iya, ngelakuin betul. hal-hal bodoh untuk Iya. caper. Sama filosof-filosof Mathaf Frankfurt namanya di Jerman tuh. Itu yang kayak lu jangan mudah percaya sama sesuatu tuh yang rapi. Yang kemudian didoktrin dengan rapi itu hati-hati lo. Lo harus curiga tuh. Jangan-jangan tuh ada kesepakatan-kesepakatan untuk mengelabui kita. Konspirasi-konspirasi. Iya, itu ngajarin kita kritis gitu. Kita mundur dikit, Bib. Sebutan apa sih Habib? Berarti kan ada keturunan. Mundur dikit gitu. Bukan. Bukan literally. Ada Habib berarti keturunan Rasulullah. Iya, keturunan Nabi. Itu, nah ini berarti Habib ini ada darah Nabi. Oh iya. Kok jadi sombong ya? Jadi makin nggak percaya. Kayaknya kok sombong ya. Berarti itu kalau gitu taunya dari mana sih? Maaf ya, karena Iya. kan awamnya Iya, kita benar, nggak tahu. benar. Nah itu taunya dari mana? Bib? Itu ada lembaganya namanya Robito Alawiyah di Indonesia di Jalan TB Simatupang sana. Yang karena dulu Nabi bilang bahwa semua keturunan itu melewati ayahnya kecuali keturunanku melalui ibunya. Karena Nabi nggak punya anak laki-laki yang melahirkan cucu. Ya. Akhirnya dari Sayyidah Fatimah. Dan itu Nabi membanggakan itu agar kemudian dilanjutkan garis keturunannya melalui pernikahan dan pencatatan. Bukan untuk sombong, bukan untuk privilege, tapi justru sebagai tanggung jawab. Ya. Agar dia menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan tentang Nabi Muhammad, khususnya bab cinta. Karena Habib itu artinya yang mencintai dan dicintai. Jadi dia, yang tadi benar lo bilang, dia dihormati karena terlebih dahulu menghormati orang lain. Dia dicintai karena terlebih dahulu mencintai orang lain. Nah itu dicatat. Kayak emang kayak gak masuk akal ya dicatat terus. Tapi karena itu amanat, karena itu bentuk syukur kita, itu dicatat tuh. Tapi bisa salah nggak, Bib? Maaf, maksudnya bisa ya ternyata bukan gitu, tapi ada yang Ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku ya banyak lah. Karena kan kalau mau main-main kan ini bisa disalahgunakan kan. Tapi bisa dibuktikan juga dengan karena ada Apa lembaga bisa dibuktikan? resmi Benar. yang Ada, mencatat. ada. Jadi lo Ini harus baru tahu daftarin. soalnya kalau aku kayak gitu ini. Jadi lo harus daftarin nama lo dengan 4 bokap lo ke atas. Oh. Terus dengan 2 saksi bahwa orang ini benar anaknya si ini si ini. Nanti itu ketahuan tuh di catatan. Keluar, oh iya benar. Oh. Nanti rata-rata tuh orang sekarang itu 34 sampai 38 sampai ke Nabi Muhammad. Turunannya. Iya, jumlah Jumlah, kakek-kakek. iya, iya. Tapi keturunan, yang masih keturunan Nabi dan Habib, apakah memang jaminan orangnya baik atau jaminan orangnya Enggak. Oh, itu cuma pencatatan doang kan yang intinya kan. Karena Tapi gini ada. aja lah. kakak adik aja bisa beda-beda gitu ya? Iya. beda Anaknya sifatnya. Nabi Nuh aja keluar dari jalannya Nabi Nuh. Akhirnya tenggelam kan, suruh naik ke perahu gak mau Iya, dia. iya. Dia pikir ada sekoci ya, gak ada. Udah naik perahu gak mau dia. Akhirnya dia kan kafir dari ajarannya Nabi Nuh. Jadi gak ada jaminan. Makanya kata seorang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad namanya. Seorang yang tinggi nasabnya, tapi tidak diikuti dengan ketinggian kelakuan dan perkataan baiknya, maka nasabnya itu gak bisa mengangkat kemuliaan dirinya. Jadi ketinggian nasabnya itu kalau diimbangi dengan kebaikan sikapnya baru mulia. Tapi
kalau nasabnya baik tapi kelakuannya jelek, justru itu memperburuk dia. Iya, iya. Misalnya ya, kalau orang lain jelek, ya biasa aja. Tapi kalau gue udah dapat modal gede sebagai keturunan Nabi, kelakuannya jelek. Iya. Makanya gue dulu tuh kalau nggak sholat asar berjamaah di sekolah, karena gue SMP-nya tuh masuk siang gitu. Sholat berjamaah asar, itu kayak dosanya lebih gede aja gitu. Orang ngelihatnya, parah Habib gak Dulu sholat asar berjamaah. waktu nyolong rel itu belum sadar keturunan Nabi. Enggak. Karena kan sekolah dan kampung kita semua Habib. Oh. Jadi misalnya gue bilang, gue Habib, gue juga, semua juga Habib. Jadi kita gak ngerasa, gak spesial. Jadi lo akhirnya, ya udah mau nyolong rel nggak apa-apa lah. Nah baru SMP gue ketemu tuh, ternyata ketemu dengan di SMP Negeri 4 Bondowoso tuh. Ketemu, lu Habib lu. Jadi jangan dangdutan, karena biasanya kalau tutup tahun tuh dangdutan. Jangan dangdutan. Pokoknya kita disuruh, pokoknya baik aja lah, harus baik aja. Bib, tapi menikah di usia 29 tahun Iya. dengan istri yang Baru 1 jam kenalnya. Iya. Apa taruh? Iya taruh. Lebih tepatnya sih nador tuh kayak melihat doang. Jadi Sejam ngelihat. enggak ketemu jam 5 tunangan. Sampai jam 6 ngeliatin terus gini nih. Enggak. Ngelihatnya tuh cuma pas dia nganter teh doang. Oh. Terus gua lihat kan dia nunduk Kayak di gitu. film Ayat Cinta ya. Iya ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Dia nunduk Nah, terus? nunduk terus sininya tuh cantik gitu. Langsung gua, iya tuh. Setelah jam itu karena kepotong maghrib, kalau nggak maghrib 5:30 tuh gua tunangannya. Tapi jam 6 akhirnya kan 1 Lo jam. berarti baru lihat setengah, sorry ya masih baru. Iya. Nah pas gua udah jadi itu baru kan ngelihat semua. Ternyata sininya nggak cantik juga. Kirain gua takut kan masih gambling kan, masih ngeliat yang taruh kan. Itu cantik ya. Cantik Iya, juga. iya. Cantik juga. Pas juga, Karena kan kadang beberapa orang baik cewek atau cowok kalau maskeran jadi kelihatan tampan. bener, gitu. iya bener, ada beberapa. Gua khawatir gitu dulu tuh. Iya, iya. Tapi kan namanya jodoh ya, udah pilihan juga gitu. Iya. Terus gimana ngeyakinin diri waktu itu? Gua tuh ada kayak doktrin di keturunan Arab tuh. Pokoknya kalau ada yang bergetar di sini lo, Sedap. berarti itu jodoh lo. Tapi menjalani beberapa ini nggak sih, maksudnya ketemu beberapa orang nggak sih yang Iya, Oh, jadi enggak. Sempat bergetar berapa kali apa cuma sama ini doang bergetar? enggak sebelum sama dia ada yang bergetar, tapi ternyata handphone. Oh. Setelah ketemu lagi, bukan handphone, bukan hati, tapi ada juga yang bergetar. Enggak ada. Masa isi kepala? Nggak ada. Otak. hati. Masa otak. Nah, Iya kan? itu gue nyari jodoh kan 5 tahunan tuh, muter-muter. Sampai pernah gue ke ini. Kenapa tiba-tiba mencari, berarti kan kalau 5 tahunan umur berapa tuh? Masih 25. Masih 25, Iya. 24 udah pengen gitu. Pengen apa dok? Pengen Dok nikah, lagi. pengen nikah. Terus, Beb? Pengen nikah. 5 Nah, tahun terus mencari. nyari sampai ke apa tuh? Perbatasan antara satu daerah dengan Nusa Kambangan. Sampai ke sana gue, Cilacap. Sampai ke sana. Nggak taunya cewek gue itu tetangga 3 rumah dari gue. Yang gue nikahin tuh Tuh. tetangga. Gajah di pelupuk mata, semut. Rang-rang mengelabui. Ya kan? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya. Semut di ujung lautan kelihatan. Ya. Itu. Tapi nggak masuk juga kayaknya sama ini. Nggak masuk sih. Sebaliknya Masuk. Kadang-kadang mungkin kita nyari jodoh kemana-mana tuh justru kita nggak nampak di sebelah kita nih ada jodoh kita sudah menanti gitu. Kadang Ini kan terjadi kita sama- udah pacaran 7 tahun tapi nikah dengan orang yang kita kenal baru 2 bulan. Kan. Iya. Habib pernah pacaran sebelumnya? Pacaran enggak. Enggak ya? Enggak. Kita tuh sistemnya gini, nyari jodohnya itu di acara pernikahan atau kematian gitu. Ketemu orang Iya banyak. kan? Jadi pas lagi ngambil makan sambil Iya. shopping terus ya? Iya. Nggak harus gitu, ekspresinya nggak harus gitu. Mengerikan. Lu kayak serigala mau nerekam domba-domba. Sambil makan. Enggak. Kayak dia lagi praktekin dia. Kalau lagi ngincer. Kenapa sampai nyari ke pelosok-pelosok? Maksudnya apakah memang lagi ada kerjaan di sana? Atau emang ya dikenal Habib Apa sih sengaja ya? ke sana untuk nyari? Karena enggak kan sistemnya itu kayak ada yang ngabari, di daerah itu tuh ada tuh. Ya ampun begitu. Ya kan sesama keturunan Arab nikah. Oh, iya. Jadi di kampung Arab situ tuh ada yang cantik. Arab. Iya, biasanya kita diliatin fotonya. Terus yang paling susah, gue pernah tuh di Jawa Timur mau nyocokin foto sama orangnya kan, kadang fotonya menipu. Akhirnya kata nyokapnya, ya udah lu selidikin pas dia pulang sekolah. Akhirnya gue nungguin di sekolah tuh berjam-jam. Akhirnya udah nyelidikin, ngeliat dari jauh gitu. Jadi sesusah itu sih. Yang ini nggak pakai menyelidiki nggak pakai. Yang maksudnya Padahal yang cuma beda jadi 3 istri. rumah, apa jangan udah pernah sering ketemu? Enggak, ketemu sih enggak, cuman ngelihat fotonya oke. Terus ya udah datang ke rumahnya. Bergetar lah. Bergetar. Oke, jadilah. Langsung Jadi, tunangan. Pak, itu bergetarnya pas bentuk kenalan apa pas dianterin teh? Ayo. Pas dianterin teh. Begitu datang teh langsung. Itu minum paracetamol. Sakit. Tapi kayak itu kayak Teriak doktrin gitu, yang Pak. udah kita yakini aja sih. Iya. Nggak tahu dari mana terus apa Tiba-tiba maksudnya. aja ya? Iya, karena kita kan lu bayangin ngelihat dia sekali itu doang terus lu ambil keputusan iya apa enggak gitu. Jadi ya
nggak punya perangkatnya. Sebelumnya pernah ada kejadian seperti kondisi seperti itu nggak, Dip? Masih di daerah mana ketemu sama orang yang juga memang udah lihat fotonya, Oke, ketemu orangnya gitu? Belum pernah dapat kondisi seperti itu? Pernah ada kondisi yang udah mau jadi, tapi kita juga percaya tuh kalau dibuat ribet, kayaknya bukan jodoh kita deh. iya, iya, Tapi iya. kalau digampangin, kayaknya iya. Adalah jalannya tuh kayaknya dibukakan ya. Dibukakan ya. jalannya. Yang ini gitu. Dibukakan. Kayak gampang banget itu. Jam Yang 6, ini? Enggak, bukan. Yang istimewa Yang sekarang. Yang ini dia gitu. Enggak. Habib mau yang ini juga. Dia nunjukin yang 3 rumah. Kalau gue rumah keempat. Bib, banyak pasti yang sering curhat ke lo kan ya. Nanya berbagai macam pertanyaan. Pernah nggak mendapatkan satu pertanyaan yang nggak masuk akal lah? Buat lo pertanyaan yang paling aneh yang pernah lo dapetin? Banyak sih. Di antaranya kemarin nih terakhir gue ditanyai, Bib, nanti di surga dan neraka tuh kita bisa tetap WhatsAppan nggak gitu? Maksudnya tetap hubungan nggak gitu? Ini kan kayak pertanyaan kayak bercanda gitu ya, kayak aneh. Kayak Tapi orang itu nanya beneran kayaknya. Ya? beneran, dan ternyata beneran di Quran tuh surah Al-A'raf 44 dibahas soal itu, bahwa nanti itu komunikasi. Bener kan kata orang surga, bener kan? Gua enak sekarang, lu bener nggak? Nggak enak. Oh iya ya kata orang neraka ya. Tapi itu kan nggak pasti orang itu nggak baca Quran tuh. Cuman dia kayak iseng aja gitu. Kayak pintu surga didorong apa ditarik gitu. Emang pintu Alfamart? Iya makanya kan Bib, didorong atau kalau ditarik. misalnya saya masuk surga misalnya, terus saya ada sama Vincent di neraka gitu boleh nggak? Bib? Boleh nggak sih? Nah, Itu namanya ngejek ya, Bib, ya, kalau gitu ya? niat lo itu meyakinkan gue bahwa lu gak kira masuk surga. Niatnya aja udah Niatnya udah niat orang neraka tuh. Oke, gue udah sama Vincent ini. Karena kamu berdosa juga, Pak. Iya, masuk juga. Pindah. Niat orang yang punya member di neraka tuh. Member lagi. Bib, kedepannya mau ada apa lagi, Bib? Bikin buku atau program lanjut atau? gak nih jeda nulisnya apa lanjut? Jeda nulis lanjut. Terus pengen ini sih ngambil kayak tantangan-tantangan baru. Kayak gue pengen nyoba special show. Jadi sejam gitu ngomong, ada komedinya, ada musiknya, pokoknya Sendiri? Sendiri. Kayak stand up comedy gitu? Kayak stand up Iya. comedy. Tapi stand up dakwah plus... Iya, kan? gue sih kayak namanya nanti kayak stand up religiosity, bukan komedi. Tapi waktu zaman kecil soalnya salah satu hiburan maksudnya ya, Iya. kalau lagi ada pendakwah datang ke sekolah, itu kayak ngerasa stand up comedy karena kadang Lucu dapat yang ya? lucu Lucu, banget. iya, datang ke kampungnya. Iya, Bisa datang ke sekolah, terus kita Gua kalau gue di nonton. kampung gue, pasti gue Iya, tawanya sampai... Iya kan, seru loh Iya. dulu tuh ingetnya Iya, kayak iya. pengalaman stand up comedy gue justru Karena kan Dari dakwah. tokoh-tokoh agama. Iya. yang bisa cepat masuk juga dengan balutan komedi, jadi orang bisa Iya. cepat nyerap Dulu kan. dengerin apa jadi Jadi MZ, aja iya. seru banget waktu Iya, itu. ada komedi-komedi. Tapi ini Habib juga gue nyambung gitu Iya, iya, ngobrolin iya, iya. religi, maksudnya atau ngomongin keimanan gue sama Habib nih nyambung. Iya, gue yang nggak nyambung. Jadi kan kita saling mempengaruhi bro. Gue bisa ikut ke dia dan dia juga ikut ke gue. dia langsung pengaruh lu. Habib, sehat-sehat selalu ya, Bib. Siap, thank Sebentar you. boleh hangout sama gue. Aduh. Bib, mana kita Bib? Mulai cerita. Mana kita? Teruslah menyebar Kita jalan kebaikan, rel. Iya. menyebar inspirasi Ya. buat semua teman-teman. Menyebarkan kedamaian yang pasti. Kedamaian. Iya, Kedamaian, Bib, ya. persatuan, toleransi. Kemanusiaan. Itu dia. Cocok nih gue sama dia nih bener nih. Siap. Ya, kita jalan ya Bib ya. Oke. 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 Kemana kita jalannya? Ambil rel di Madura.